Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia dan akan dibahas oleh kakak kita yaitu Kak Dela. Jangan lupa subscribe and like ya teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Alistia Mandela. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai, tahukah kalian apa itu sejarah? Sejarah? Apa itu sejarah? Jadi, jejak historis atau sejarah masyarakat Indonesia bisa diperoleh dari peninggalan sejarah yang ditemukan di berbagai wilayah loh. Dari temuan-temuan tersebut dapat diketahui berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia, apakah tradisi tersebut lahir pada masa pra-aksara atau pada masa aksara. Masa pra-aksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pra dan aksara. Kata pra memiliki arti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, yang dimaksud dengan masa pra-aksara adalah masa sebelum manusia sebelum mengenal bentuk tulisan. Masa pra-aksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi, zaman ini kita mendapatkan warisan. Nah, warisan yang didapatkan dari warisan tersebut berupa alat-alat dari batu, dari tulang, logam, serta lukisan, dan dinding-dinding di gua. Dalam jejak-jejak tersebut yang menjadi informasi yang dapat dijadikan bahan penulis sejarah dan akan disampaikan dari generasi ke generasi atau menyampaikan informasi secara turun-menurun. Jejak historis ini atau sejarah itu dibagi dua, yaitu jejak historis berwujud benda dan jejak historis berwujud tulisan. Jejak historis berwujud benda merupakan hasil budaya atau tradisi masa kuno, misalnya pada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Perundagian. Apakah kamu sudah mengerti sampai di sini? Aku sudah paham Kak sampai di sini. Selanjutnya, pembahasan apa lagi Kak Dela? Selanjutnya, kita masuk pada zaman Neolitikum atau zaman hidup cepat. Pada zaman ini sudah mulai food production, yakni mengusahakan bercocok tanam sederhana dengan mengusahakan ladang. Jenis tanaman yang ditanam adalah jenis tanaman berupa ubi, talas, dan padi. Zaman ini mereka sudah membuat sebuah di Solo. Masyarakat sudah memiliki pemimpin dengan memilih pemimpin yang berdasarkan pada prinsip primus inter pares, di mana pemimpin dipilih di atas anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari fisik maupun kelebihan dalam bagian lainnya. Masyarakat telah menggunakan peralatan yang lebih bagus loh, seperti beli segi dan kapak pocong yang digunakan untuk mengerjakan tanah. Nah, kalau kapak persegi kita Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan kapak lonjong ditemukan di Sulawesi dan di Papua. Nah, sekarang kita membahas tentang zaman Megalitikum. Zaman ini, masyarakat sudah bisa membuat benda dan alat dari batu besar loh. Contohnya seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Menhir adalah batu besar tempat roh nenek moyang. Banyak ditemukan di Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen merupakan meja batu besar atau altar yang biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Dolmen banyak ditemukan di Jawa dan Madura. Sedangkan sarkofagus adalah kuburan berbentuk peti dan batu besar. Nah, sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Bisa melihatnya ya, dan kalian juga bisa membedakannya.
Selanjutnya ada zaman Perundagian. Nah, periode masa ini disebut masa Perundagian. Kenapa ya? Karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini masyarakat sudah semakin maju loh. Kenapa? Dengan dibuktikannya datangnya bangsa Eropa. Masyarakat sudah mampu membuat alat-alat dari logam dan sering disebut dengan budaya Dongson. Kenapa? Karena berasal dari budaya Dongson. Masyarakat pada masa ini punya kepercayaan menyembah roh nenek moyang loh, atau disebut dengan animisme. Barang-barang perhiasan yang dihasilkan pada masa ini adalah perhiasan perunggu, benda besi, dan manik-manik. Contoh benda peninggalan pada zaman Perundagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nekara, kedua kapak corong, ketiga ada arca perunggu. Kalian bisa melihat gambarnya ya. Selain itu ada juga loh peninggalan masa pra-aksara pada masa prasejarah tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan benda-benda dan alat-alat kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Artefak tersebut berupa batu, tanah liat, dan perunggu. Apakah kamu sudah mengerti sampai di sini?